Selanjutnya kita akan menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter, bahwa ada salah satu poin penting. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Ada salah satu poin penting yang disampaikan oleh Pak Dokter, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah aplikasi atau membuat instrumen untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi situasi yang saat ini mungkin sudah tidak terkontrol. Misalnya hal itu sudah terlanjur terjadi kepada anak-anak gitu. Jadi bagaimana caranya peran orang tua tidak tergantikan oleh gadget. Maka aplikasi atau instrumen ini oleh atas kerjasama Biro AMA lewat tim kreatif kami membangun aplikasi yang dinamakan Keluarga HKBP. Saya akan mengundang dulu rekan saya Riko Raja Guguk. Nanti kita akan mendemonstrasikan. Jadi Amang, Inang di sini bisa melihat bagaimana fungsi dari aplikasi ini nanti dapat membantu untuk mengontrol benar-benar penggunaan gadget anak. Kita namakan aplikasi Keluarga HKBP. Ini sebenarnya slide-slide yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi mungkin saya hanya akan menggambarkan kembali, meminta di skip aja untuk beberapa page di awal karena semua materi itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dokter juga dari yang sebelumnya. Boleh ditampilkan materinya? Oke, jadi kecanduan gadget itu punya positif dan negatif. Gadget itu punya positif dan negatif. Jadi di sini adalah hal yang negatif dan boleh next. Jadi ini hanya pengulangan karena kami juga melihat adanya dampak negatif dan di mana kita harus punya solusi. Ada masalah dan apa salah satu yang bisa menjadi solusinya. Next. Bang Riko boleh pakai earphone-nya. Clip on. Oke, next. Ini juga tadi sudah dibahas sama Pak Dokter. Jadi kalau di negara lain sudah menyediakan teknologi juga untuk mengatur penggunaan gadget pada anak-anak. Jadi selain mereka itu membuat peraturan dari jam sekian sampai jam sekian sudah dilarang menggunakan gadget, pemerintah di China juga sudah melakukan pemberlakuan melalui aplikasi. Jadi mereka memanfaatkan aplikasi ini supaya benar-benar anak-anak itu bisa dibatasi pada saat mereka menggunakan aplikasi. Kalau saat ini tadi Pak Dokter juga sudah mengatakan dengan valid ya bahwa kalau nasihat, ancaman itu bukan sesuatu yang efektif lagi untuk anak-anak. Maka aplikasi pun digunakan. Bagaimana caranya supaya sistem ini bisa mengatur penggunaan gadget yang tidak berlebihan pada anak-anak. Karena mereka melihat ke depannya gadget ini malah justru bisa membahayakan anak-anak. Oke, next. Jadi aplikasi Keluarga HKBP ini adalah aplikasi yang bisa membantu orang tua untuk mengontrol, next, supaya orang tua bisa mengetahui apa aja sih sebenarnya aplikasi yang di-download. Kadang-kadang misalnya jangan lagi download Free Fire misalnya. Kemudian pada saat orang tua cek, oke, nggak ada. Besokannya dia bisa download lagi. Dan orang tua nggak selalu bisa memonitor aplikasi anak-anaknya. Tapi lewat aplikasi ini orang tua bisa tahu apa saja aplikasi yang ada pada anak. Kemudian seberapa sering mereka menggunakannya. Tadi Pak Dokter bilang 3 jam. Apakah benar 3 jam anak-anak menggunakannya? Lanjut, next. Oke, ini adalah sebuah video singkat untuk menunjukkan. Via Zoom ya? Dari Zoom. Oke, ini masih agak delay ya. Kalau dia delay, mungkin kita akan skip aja.
karena ini adalah penjelasan secara gambaran visual seperti apa aplikasi keluarga HKBP Next. Sekarang kalau misalnya Mang Inang menggunakan handphone Android, aplikasi itu sudah tersedia di handphone Android. Bisa dicek dengan menggunakan keyword keluarga HKBP. Oke, kita boleh skip yang ini. Jadi poin dari video ini adalah untuk menunjukkan kesulitan yang dialami oleh orang tua untuk benar-benar mengawasi, memonitor, demikian ya. Kita bisa melakukannya saat ini lewat aplikasi juga. Next. Tadi Marji juga sempat menginformasikan, boleh di stop dulu. Oke, jadi di sini orang tua akan mengetahui aplikasi apa aja sih yang ada di handphone anak. Nanti akan ada demo Amang Inang, jadi bisa dilihat juga bagaimana cara connect antara handphone orang tua dengan anak, dan kemudian selanjutnya bagaimana supaya bisa melihat, memonitor dan mengatur. Juga yang selanjutnya next adalah melihat lokasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting. Bukan, next. Next. Video yang selanjutnya. Ya. Ini adalah melihat precisely saat ini ada di mana lokasi anak. Misalnya mereka bilang lagi main ke rumah teman. Nanti Amang dan Inang bisa langsung cek precisely lokasi mereka ada di mana juga. Oke, so next slide. Ini adalah gambaran dari apa saja fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi keluarga HKBP. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa aplikasi ini pada fungsinya nanti bisa membantu orang tua untuk memonitor, mengontrol, dan juga kita punya fitur unggulan, yakni konten-konten dari HKBP, konten-konten firman Tuhan, diskusi, dan hal-hal yang akan dipush dari HKBP untuk diberikan kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Jadi dalam aplikasi saat ini masih ada beberapa fitur karena kita masih dalam proses beberapa fase. Kita bagi dalam beberapa fase. Jadi saat ini masih ada dalam fase pertama. Hari ini adalah preliminary launch. Jadi kami mau menginformasikan kepada Amang saat ini bahwa tidak hanya luar negeri saja yang sudah memiliki aksi terhadap keresahan akan dampak negatif, tapi juga HKBP yang mau menjadi berkat terutama bagi jemaatnya, bagaimana supaya orang tua juga dapat menjawab tantangan terutama untuk mengontrol dengan baik penggunaan dari gadget anak Anda. Jadi selanjutnya nanti kita akan bisa lihat next slide. Ini adalah gambaran-gambaran secara singkat tadi
untuk melihat aplikasi aja apa saja yang ada, mungkin Bang Riko boleh langsung connect dengan Zoom. Kita akan mendemo. Jadi Amang Inang sekarang bisa lihat secara real time seperti apa proses di dalam aplikasi. Jadi tadi Marji udah jelaskan bahwa di dalam aplikasi ini kita masih ada dalam fase pertama. Jadi nanti orang tua bisa melihat apa saja aplikasi yang ada di dalam handphone anak, terus mungkin juga website yang diakses, kemudian nanti juga bisa dilihat phone book apa saja. Tadi Pak Dokter juga sampaikan bahwa ada case di mana karena internet justru anak-anak itu tertipu dan menjadi korban. Bisa itu cyberbullying, bisa itu sexual harassment, bisa itu penipuan dan lain sebagainya. Internet bukan lagi menjadi safe zone kalau kita tidak memiliki upaya pencegahan yang benar-benar tepat sasaran, terutama kepada anak-anak. Oke, ini adalah aplikasi kita udah install, sekarang kita buka. Ada di Play Store sekarang ya, Amang boleh buka kalau punya Android. Oke, kita buka. Oke, biar saya. Bang Riko silakan. Ya, terima kasih Amang Inang, terima kasih Kak Geta untuk kesempatannya. Di sini saya akan mendemokan singkat aplikasi yang dinamakan Keluarga HKBP. Seperti Amang Inang lihat di layar monitor, ini adalah logo dari Keluarga HKBP yang sudah ada di Play Store saat ini. Jadi kita masuk ke dalam introduction-nya. Oke, jadi ini begitu dibuka ada introduction dulu, pengenalan tentang apa itu isi dari aplikasi Keluarga KBP, dan kemudian di dalam aplikasi Keluarga KBP ini diperlukan login. Loginnya simple, hanya menggunakan akses melalui Gmail atau akun Google-nya saja. Ya. Tapi sebelum kita sign in, kita harus menyetujui dulu privacy policy yang diminta oleh aplikasi Keluarga KBP tersebut. Oke, kita centang dan kemudian sign in dengan Google. Sign in. Nah, saya di sini ada beberapa akun Gmail. Saya akan menggunakan ricoandril23@gmail.com. Untuk pertama kali saat mendaftar kita akan di-set sebagai orang tua. Ya. Nah, di sini saat kita set sebagai orang tua, kita diminta untuk menginput profil orang tua. Nah, saya bernamanya Riko Raja Guguk, email saya sudah terdaftar. Dan karena ini aplikasi Keluarga KBP, kita diminta untuk kita bergereja di mana. Karena saya bergereja di HKBP Resort Petojo, saya pilih Distrik 8, Resort Petojo. Lalu saya masukkan nomor telepon saya. Ini opsional, kalau kita mau masukkan tanggal lahir atau alamat. Dan saya pilih sebagai ayah atau ibu. Saya sebagai laki, saya sebagai ayah. Nah, saat lanjutkan, ini adalah tampilan halaman home atau halaman dashboard dari aplikasi Keluarga KBP. Saat pertama kali kita diminta terlebih dahulu untuk mendaftarkan perangkat anak kita. Nah, karena kebetulan saya belum punya anak ya, saya ingin mendaftarkan adik saya ini, namanya Syihab. Karena adik saya ini bandel ini, saya harus tracing ini. Main game terus ya. Oke, caranya mudah, saya tinggal klik daftar. Saya masukkan, kalau saya mau masukkan fotonya juga bisa, saya masukkan namanya, kebetulan adik saya namanya Syihab. Saya masukkan email Google-nya, lalu saya pilih tanggal lahirnya, contoh di 2009. Oke. Nah, ketika saya sudah berhasil mendaftarkan, saya tidak bisa langsung meng-track atau mengetahui aktivitas di perangkat dia. Tetapi si adik saya itu harus men-scan QR code yang ada di sini, menandakan bahwa si adik saya ini mengetahui bahwa dia terhubung ke perangkat orang tuanya. Jadi adik saya bisa aktivasi, mungkin adik Syihab bisa mengaktifasikan. Jadi adik saya ini akan mendapatkan email invitation terlebih dahulu. Jadi dia harus menerima invitation atau undangannya sebagai anak dari akun orang tua saya. Invitation itu akan dikirim ke email. Iya. Ke email yang tadi telah didaftarkan. Jadi nanti ada link yang nanti bisa diklik oleh Syihab. Atau saya ambil perangkatnya adik saya scan.
lalu dia akan download aplikasi keluarga KPP di perangkatnya dia. Dan Iya. otomatis terhubung dengan perangkat saya. Iya, jadi tadi salah satu cara yang langsung instan adalah dengan handphone anak di-scan dari QR code tersebut. Kalau sudah, maka akan muncul. Apakah sudah login? Adik saya harus install dan harus login menggunakan email yang sudah saya daftarkan. Kalau mau di-trace emang lama ya. Kayaknya Sihab baru download. Tergantung sinyal. Mungkin sambil menunggu. Baik, jadi mungkin sambil menunggu nanti sudah? Sudah? Belum? Belum. Belum ya? Sudah. Belum. Atau Bang Riko atau Sihab mau ke depan? Oke, jadi selama menunggu, selagi menunggu, jadi nanti di aplikasi ini juga kalau misalnya Coba Amang tanya dan ke teman. Inang melihat ada Atau email aplikasi yang Email lain. tidak baik atau yang Saya invite seharusnya lagi. di uninstall, maka Amang bisa melakukannya sendiri. Amang dan Inang bisa melakukannya sendiri dengan memanfaatkan blokir aplikasi. Jadi itu nanti juga ada tersedia di handphone dan juga blokir internet. Jadi kadang-kadang juga ada website yang nggak pantas untuk diakses sama anak-anak sekolah ya. Sekalipun misalnya Kemenkominfo belum blokir gitu, tapi buat anak-anak dengan umur tertentu misalnya mereka nggak pantas untuk mengakses website tersebut, Amang Inang juga bisa blokir internet. Juga nanti ada fitur controlling dengan memantau panggilan. Jadi tadi masih sama dengan tadi yang disampaikan dengan Amang Pendeta bahwa kadang-kadang kita harus alert atau aware dengan siapa yang dihubungi sama anak-anak Anda. Maka Amang Inang bisa mengecek juga di panggilan dan apabila ada kontak yang kemudian mencurigakan, Amang Inang bisa langsung berkonsultasi atau ngobrol dengan anak. Sudah, Bang Riko? Baru di-invite ulang. Oke. Dan ada juga batasi penggunaan. Jadi tadi kan kalau Pak Dokter bilang sebaiknya itu 3 jam. Tapi kadang-kadang bisa 5 jam, 8 jam, diam-diam gitu ya. Mau tidur orang tuanya udah tidur duluan, akhirnya dia lanjut main game. Nah jadi orang tua bisa batasi penggunaannya. Dan itu nanti ada di dalam aplikasi kita. Boleh ditunjukkan dulu slide-nya? Minta tolong. Oke. Ya, ini next. 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 Ya, ini tadi untuk memblokir aplikasi, memblokir internet, next. Ini tadi yang Marji sampaikan membatasi panggilan dan juga untuk membatasi pemakaian. Jadi Mang Inang bisa lihat di situ berapa lama sih mereka boleh pakai handphonenya. Kalau misalnya 3 jam cukup untuk bermain game. Nanti begitu di setup lebih dari 3 jam handphonenya nggak bisa digunakan. Setelah itu nanti orang tua bisa rilis penggunaannya. Sudah Bang Riko? Sudah. Oke, kita balik lagi ke screen sharing Riko. Saya share screen terlebih dahulu.
Oke, Sudah muncul teman-teman? sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi ketika adik saya ini sudah menerima undangan sebagai child account-nya atau akun anak saya, di sini saya bisa mengetahui profilnya dia, Shihab, dan saya bisa melihat screen time-nya dia. Jadi screen time itu adalah lamanya dia menggunakan device-nya per hari ini. Nah, jadi di sini dia sudah menggunakan 54 menit 17 detik nih, mungkin handphone tester yang dipakai ya. Iya, Nah, selain bisa melihat itu, kita bisa melihat detail penggunaannya. Jadi kita lihat detail penggunaannya, kita bisa melihat aplikasi apa saja sih yang dimainkan hari ini. Ada keluarga KBP, Instagram, Google Drive, ada WhatsApp Business, ada Twitter. Ini adalah aplikasi yang dia mainkan dalam hari ini. betul, sekaligus juga dengan berapa lama penggunaannya. Tadi di keluarga HKBP itu 44 menit, Instagram 7 menit, itu juga bisa dilihat langsung oleh orang tua dan dimonitor langsung oleh orang tua. Jadi saya bisa mengetahui adik saya ini sering mainnya aplikasi apa sih, Instagram kah paling banyak yang digunakan. Nah, selain itu kita juga bisa melihat lokasi dari adik saya ini. Jadi ketika saya pilih masuk ke lokasi, nah lokasi dalam 1 menit lalu dia berada di Jalan Tawakal 8 ya. Bisa terlihat di sini. Kalau Lokasi, kita zoom, betul. dia berada di Universitas Trisakti seberang Shell. Nah, ini berarti posisinya ada di gereja Samping KBP Petrus Shell, samping ya. Shell. Ini kita bisa lihat lokasinya, current location ya hari saat ini. Atau bisa juga kita ngelihat timeline lokasi dari adik saya ini. Bisa saya pilih berdasarkan periode. Misalnya hari Jumat, mungkin saya pengen lihat kemarin dia kemana sih tanggal 7. Tapi berhubung dia baru aktivasi hari ini, saya belum bisa dapat bisa data terlihat. lokasi kemarin. Ya. Jadi besok saya bisa ngelihat lokasi hari ini dia kemana saja. Ya. Nah, seperti itu. Selain itu kita juga bisa memantau kontak yang ada di handphone adik saya ini. Nah, di sini kita bisa dapat kontaknya. Nanti ketika misalnya memang saya melarang dia untuk berkomunikasi dengan seseorang yang kita curigai atau apa, kita bisa aktifkan. Sehingga ketika dia melakukan panggilan ke nomor yang kita pantau, kita akan mendapatkan notifikasi. Berikut untuk fitur-fitur monitoring yang ada di aplikasi keluarga KBP. Untuk di kedepannya kita akan mencoba mengembangkan untuk fitur controllingnya seperti blok aplikasi, blok internet, bahkan kita batasi juga penggunaan aplikasinya berdasarkan jam. Nah, untuk saat ini, untuk versi fase 1 ini, kita sudah mengeluarkan aplikasi keluarga KBP dengan fitur monitoring. Bisa balikan ke Kak Geta. Oke, terima kasih Bang Riko. Jadi itu tadi Amang Inang. Oh iya, satu lagi. Ya. Selain controlling, kita juga ada namanya aplikasi Discovery. Nah, di sini adalah konten-konten yang kita sediakan untuk anak. Jadi konten-konten parenting tentang ayat renungan harian yang inginnya di-provide dari HKBP. Baik. Oke, jadi nanti di sini juga kita bisa masukkan baik itu renungan ataupun khotbah-khotbah pendeta kita juga atau dari Opu Yeporus juga kita bisa taruh di dalam Discovery. Nah, kita boleh balik lagi ke PPT. Sedikit lagi Amang Inang tentang aplikasi ini. Next. Jadi kita punya fitur unggulan. Nah, ini adalah fitur unggulan juga namanya panic button. Jadi kalau misalnya anak-anak kita bisa sampaikan kepada anak-anak kalau ada sesuatu yang mereka rasa mereka nggak nyaman atau kemudian ada sikap-sikap dan tindakan di sekitar mereka yang mereka tidak suka, mereka bisa klik panic button. Begitu mereka klik panic button, handphone akan secara otomatis merecord. Jadi dia langsung video selama 15 detik. Meskipun misalnya saya belum buka kamera. Jadi nanti handphone anak begitu diklik panic button, langsung handphonenya akan ngebuka kamera dan merecord, rekam video. Jadi dia akan merekam semua aktivitas selama 15 detik itu. Setelah itu akan terkirim ke handphone orang tua secara langsung. Jadi nanti orang tua tahu
pada saat panic button apa yang terjadi dalam 15 seconds itu. Dan itu juga nanti akan bisa cukup membantu untuk orang tua juga bisa melihat dan mengawasi apa yang terjadi. Next, tadi discovery dan konten itu juga sudah disampaikan dan pengaturan instan. Next, ini juga adalah bagian dari aplikasi yang akan terus dikembangkan dan nanti ke depannya aplikasi ini juga bisa menjadi mapping di mana lokasi-lokasi Amang, Inang dan anak-anak berhuria saat ini. Next, ini adalah Sosial media. slide kita ya untuk menginformasikan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang aplikasi ini silakan akses www.keluargahkbp.com, YouTube Keluarga HKBP dan Instagram @keluargahkbp. Boleh dicatat Amang dan ini juga nanti semua update-update akan tersedia di sana. Oke, jadi last but not least, next slide, ini adalah aplikasi yang gratis untuk di-download. Amang Inang boleh silakan menggunakannya dan semoga instrumen ini, aplikasi ini bisa membantu selama orang tua juga mengkomunikasikan dengan baik. Tadi telah didukung oleh data dan paparan dari Pak Dokter. Demikian penjelasan dari kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh tadi sampaikan lewat Instagram kami atau juga ke panitia, bisa lewat Amang Kepala Biro AMA dan Lansia Amang Herwin Simarmata. Demikian paparan dari kami mengenai digital parenting. Semoga bisa menjadi berkat buat keluarga terutama untuk kaum AMA dan juga Inang di masa ini. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih Kak Geta.